Kisah Nabi Musa alaihissalam yang dihanyutkan ke Sungai Nil saat masih bayi. Nabi Musa alaihissalam adalah salah seorang nabi dari Bani Israel. Musa lahir di Mesir dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada Raja Firaun yang zalim. Firaun memang terkenal dengan kekejamannya. Bahkan ia berani menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang wajib disembah rakyatnya. Siapapun yang tidak setuju dan berani menentang Raja Besar Mesir itu, pasti akan dihukum mati. Dakwah Nabi Musa alaihissalam dalam mengingatkan Firaun agar bertobat dan kembali ke jalan yang benar bukan tugas yang mudah. Tapi, Nabi Musa alaihissalam tetap melaksanakan tugasnya dengan penuh kesabaran dan keberanian. Atas kesabaran dan kegigihannya itulah, Musa menjadi salah satu Nabi Ulul Azmi. Ulul Azmi yaitu Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki tekad dan kesabaran luar biasa dalam menegakkan kebenaran. Walaupun Nabi Musa alaihissalam hidup berada di lingkungan istana Firaun, namun kelahiran Nabi Musa memiliki kisah yang sangat luar biasa. Saat Musa masih dalam kandungan ibundanya yang bernama Yukabat, Mesir sedang gempar. Rakyat hidup dalam ketakutan, terutama para ibu yang sedang mengandung. Rupanya Raja Firaun memerintahkan bala tentaranya untuk mengambil paksa bayi laki-laki yang lahir pada tahun itu. Ambil setiap bayi laki-laki yang lahir di tahun ini. Perintah Firaun. Tak hanya itu, Firaun juga menyingkirkan bayi-bayi yang tak berdosa tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh, Firaun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka, Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh, dia Firaun termasuk orang yang berbuat kerusakan." Quran Surat 28 Al-Qahas ayat 4. Firaun melakukan hal tersebut setelah para penasihatnya menafsirkan mimpinya. Menurut dukun-dukun istana, akan lahir seorang lelaki Bani Israel yang kelak akan menghancurkan kekuasaan Firaun. Karena itulah, untuk mencegah hal itu terjadi, Firaun menyingkirkan setiap bayi laki-laki dari Bani Israel. Sementara itu, Yukabat merasa takut karena sebentar lagi bayi yang dikandungnya akan lahir. Bagaimana ini? Haruskah anak kita ini mati di tangan Firaun sebelum ia bisa melihat dunia? Ucap Yukabat, bersedih. Tenanglah istriku. Hibur Imran, suaminya. Mari berdoa. Kita serahkan segalanya kepada Allah. Mari meminta perlindungan kepadanya. Yukabat masih murung. Ia tak sanggup membayangkan apa yang akan terjadi nanti dengan bayi yang dikandungnya. Lebih baik kau beristirahat. Lagi pula, belum tentu juga bayi kita ini laki-laki, kata Imran. Tapi, Yukabat tetap merasa khawatir. Ia memiliki perasaan yang begitu kuat bahwa bayi yang ada dalam kandungannya itu adalah bayi laki-laki. Ya Allah, lindungilah kami sekeluarga dan bayi ini, ucapnya lirih. Waktu kelahiran itu pun tiba.
Ternyata benar dugaan Yukabat. Bayi yang ia lahirkan adalah laki-laki. Yukabat amat senang. Tapi pada saat yang bersamaan, ia juga takut dan khawatir dengan nasib bayi laki-lakinya itu. Dalam kebimbangan hati tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan Ibunda Musa untuk menghanyutkan bayinya ke Sungai Nil. "Apakah kamu yakin dengan rencanamu itu?" tanya Imran setelah mendengar rencana istrinya itu. "Ya, hanya ini cara yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan bayi kita," ujar Yukabat. "Baiklah, ayo. Segera kita persiapkan segala sesuatunya, sebelum prajurit Firaun tahu dan mengambil buah hati kita ini," ucap Imran. Dengan mengendap-endap, Yukabat dan Imran berjalan menuju tepian Sungai Nil. Mereka meletakkan Musa di dalam sebuah kotak kayu. Kotak kayu tersebut sudah dibuat senyaman mungkin sehingga Musa tidak menangis. Jika Musa menangis, hal itu akan membahayakan dirinya. Yukabat terlihat begitu berat hati ketika hendak menghanyutkan Musa ke Sungai Nil. Sungai yang dipenuhi kuda Nil dan buaya-buaya yang besar dan ganas. Yukabat sempat cemas. Bagaimana jika buaya dan kuda Nil memangsa Musa? "Cepat lakukan, sebelum orang-orang Firaun melihat kita," perintah Imran. Yukabat, Ibunda Musa, berupaya melawan kekhawatirannya. Dengan berderai air mata, ia menghanyutkan Musa yang masih bayi itu ke Sungai Nil. Aliran deras sungai terpanjang di dunia itu dalam sekejap mengayun-ayun kotak kayu tersebut. Kotak itu semakin jauh di bawah aliran sungai hingga hilang dari pandangan mata Yukabat. "Mari kita pulang," ajak Imran, suaminya. Yukabat masih tidak percaya bahwa sebagai seorang ibu, ia baru saja menghanyutkan anak kandungnya sendiri ke sungai. Ia telah membiarkan Musa yang masih bayi itu berjuang sendiri melawan ganasnya alam. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketenangan dan keyakinan kepada Yukabat bahwa Musa akan baik-baik saja. Suatu ketika, mereka akan berjumpa kembali. "Ibu percaya, anakku," bisik Yukabat lirih. "Ibu percaya, kamu pasti akan selamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjagamu dan kita akan berjumpa kembali." Memang begitulah takdir Musa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Musa. Rupanya permaisuri Raja Firaun yaitu Siti Asiyah juga sedang berada di tepian Sungai Nil. Ketika tengah asyik mandi sambil menikmati kesegaran air sungai, tiba-tiba seorang dayang yang menemaninya berteriak-teriak, "Tuanku, tuanku, lihatlah, kotak apakah yang hanyut dan tersangkut di sela-sela batu itu?" katanya pada Siti Asiyah sambil menunjuk sebuah kotak kayu. "Coba kamu ambil kotak itu," perintah Siti Asiyah. Si dayang bergegas memungut kotak kayu itu. Betapa terkejutnya ia ketika melihat ada seorang bayi laki-laki yang mungil di dalam kotak itu. "Tuanku, ada seorang bayi di dalam kotak ini," teriak si dayang sambil bergegas menuju tuannya. "Bayi siapa ini sebenarnya?" Siti Asiyah terdiam beberapa saat. Ia mengarahkan pandangannya ke sekitar sungai, mencari tahu apakah ada orang lain di sana yang telah menghanyutkan bayi itu. Permaisuri Raja Firaun itu kemudian memutuskan untuk membawa Musa ke istana. Ia akan merawatnya dengan sepenuh hati. "Kasihan sekali bayi ini. Ah, lebih baik aku merawatnya di istana," ucapnya. Siti Asiyah pun merawat Musa seperti anaknya sendiri. Ia amat menyayangi Musa.
Permaisuri Firaun itu merasa sangat beruntung dan bahagia bisa membesarkan Musa. Apalagi, ia juga belum dikaruniai seorang anak. Di istana Firaun itulah Musa tumbuh. Tapi, meskipun hidup di istana Firaun, Musa sama sekali tak terpengaruh oleh kemewahan istana. Perilaku dan watak Musa sangat berbeda dengan sifat Firaun. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaga Musa dan membuat Musa memiliki sifat yang mulia. Itu karena Musa ditakdirkan menjadi nabi, dan dengan sifat terpujinya, ia akan berdakwah kepada Firaun. Begitulah kisahnya. Ikuti terus channel Arga Zakaria Dongeng Legenda. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe.